Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun pertemuan kita pada malam hari ini adalah untuk sama-sama mendengarkan ceramah dan kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rahmat Silaturahim. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebagai pembuka, marilah kita sebagai pembuka kajian-kajian ilmu ini, maka marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita berada di tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Desember tahun 2023 Masehi. Mengenai bulan Hijriah, kita telah berada alhamdulillah di bulan yang ke-6, dan insyaallah lebih kurang 3 bulan lagi kita akan memasuki bulan yang dirindukan oleh setiap orang beriman, yakni bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan umur kita dan memberikan kita taufik untuk beramal soleh di bulan yang mulia tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar atau Mutiara Hikmah, penyejuk hati, kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di rahimallahu taala. Pelajaran kita di malam yang berbahagia ini memasuki hadis yang ke-9 yang berkenaan dengan iman kepada qadar. Sebelum kita
sama-sama mempelajari hadis tersebut, maka sebelumnya kita akan sedikit memberikan kata pengantar tentang beriman terhadap takdir ini. Qadar maksudnya beriman terhadap takdir. Karena kalau langsung kita membahasnya ke pembahasan hadis, khawatirnya kita yang seharusnya kita pahami pokoknya itu jadi terluput. Maka sebaiknya kita memulainya dari pengertian. Karena segala sesuatu disiplin ilmu, kalaulah kita tidak mengetahui maknanya, artinya, pengertiannya, maka kita tidak memahami apa yang dimaksud. Walaupun penjelasannya panjang lebar, tetapi kita tidak mengetahui pengertiannya, maknanya, maka itu akan menjadi suatu pemahaman yang rancu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita membahas pengertian dari qadar. Pengertian dari qadar, makna asal katanya atau dalam bahasa Arab disebut masdar, itu berasal dari qadara yaqdaru qadaran. Itu makna asal katanya dari bahasa Arab, yaitu kepastian. Bahasa kitanya kepastian dan hukum-hukum dalam berbagai perkara. Itu secara bahasa, secara makna bahasa, atau istilahnya secara lugawinya. Adapun secara istilah syar'i, qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk, semuanya, bukan manusia saja tetapi seluruh alam semesta berlaku ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu dan dikehendaki oleh hikmahnya. Itu maksudnya secara istilah, atau ilmu Allah, catatan takdirnya terhadap segala sesuatu, kehendaknya dan penciptaannya terhadap segala sesuatu tersebut. Jadi itulah qadar, catatan takdir, yang semuanya itu meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu pun terluput, hatta sampai daun yang kering yang jatuh itu semuanya tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu atas kehendak dan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah tercatat di lembaran takdir. Adapun yang kedua, istilah qada bukan qada. Tadi qadar, yang sekarang qada. Menurut bahasa yaitu hukum, ciptaan, kepastian dan penjelasan. Jadi asal maknanya adalah qada ini yaitu memutuskan. Itu makanya hakim itu dikatakan qadi. Karena qadi itu yang memutuskan suatu perkara, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkannya, menjalankannya dan menyelesaikannya. Baik, itu secara bahasa definisi qada dan qadar. Kita telah mengetahui secara definisinya. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu kaitan antara qada dan qadar ini. Bagaimana kaitannya? Di dalam permasalahan ini ada 3 perkara yang akan dijelaskan sesuai dengan penjelasan para ulama kita. Kita hanya menukilkan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama, maksud qadar adalah takdir.
Maksud dari qadar itu adalah takdir, dan dimaksud qada adalah penciptaan. Itu maksudnya. Qadar adalah takdir, qada adalah penciptaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqadahunna sab'a samawat, maka dia menjadikannya 7 langit, yakni menciptakan semua itu. Dalam perkara ini, dalam pembahasan pertama ini, qada dan qadar itu dua perkara yang beriringan, dan itu tidak mungkin dipisahkan. Ini yang pertama, perkara pertama, kaitan antara qada dan qadar. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya, dan beliau juga menukilkan perkataan ulama, qada adalah ketentuan yang bersifat umum. Qada adalah ketentuan yang bersifat umum dan global sejak zaman azali. Muncul pertanyaan di dalam diri kita, apa itu zaman azali? Ustadz menyebutkan zaman azali, apa? Maksudnya zaman sebelum diciptakannya dunia ini. Sebelum diciptakan dunia ini, itulah disebut dengan zaman azali. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Karena Allah itu awaluhu wa akhiru, itu dijelaskan bahwasanya Allah lah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, itu dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita kembali ke pelajaran kita sebelumnya yang mengenai hadis sebelumnya, pembahasan bahwasanya syaitan memberikan was-was kepada anak cucu Adam semuanya, maka tidak goyang kita dalam mempelajari ini. Maksudnya tidak akan buyar. Karena sebelumnya mu'alif di hadis yang ke-8 menjelaskan tentang was-was syaitan, sampai-sampai membisikkan ke dalam hati, ke dalam dada anak cucu Adam, ma khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Itu telah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Sampai syaitan membisikkan was-wasnya ke dalam dada, dalam hati, jiwa manusia anak cucu Adam, keraguan-raguan seperti itu. Lalu di sini disebutkan zaman azali, maka kita tidak goyah lagi, karena Allah dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar adalah bagian-bagian dari perincian dari ketentuan tersebut. Jadi yang qada tadi seluruh itu perincian-perinciannya. Sudah mulai kita memahaminya kan? Qada secara global, adapun qadar, takdir, rincian perincian-perinciannya. Lalu yang ketiga, dikatakan juga kaitan antara qada dan qadar ini bahwasanya keduanya berhimpun. Maka jika keduanya berbeda pengertiannya, jadi kalau seandainya dihimpun, berbeda pengertian antara qada dan qadar, itu berbeda, sebagaimana kita jelaskan di pengertian sebelumnya, di awal-awal tadi. Tetapi jika dipisahkan, maka itu dia mencakup, dan itu tidak bisa dipisahkan, sebagaimana yang kaitan yang pertama. Seperti judul kita pembahasan di hadis ini, hadis yang ke-9, beriman kepada qadar. Maksudnya beriman juga kepada qada dan qadar. Nah, itu maksudnya. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan. Dan kita sudah sama-sama mengetahuinya. Alhamdulillah, ini pelajaran kita dari sejak masih kanak-kanak. Bahwasanya ini termasuk dari
rukun iman yang keenam, yang wajib kita mengimaninya, mempercayainya dalam hati sanubari kita. Tidak boleh kita ragu-ragu, tidak boleh kita goyang dengan rukun iman yang ada 6 perkara tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalilnya bagaimana? Dalilnya kalau secara satu di dalam Al-Qur'anul Karim, secara satu kelompok itu tidak kita temukan. Karena kalau kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalakal masyriqi wal maghrib." Bukanlah dikatakan itu kebajikan atau kebaikan, yaitu kamu mengarahkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu, kebaikan itu, man amana billah, yaitu yang seseorang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan beriman juga kepada malaikat, wal kitabi, dan kitab-kitabnya, wan nabiyyin, dan nabi-nabinya. Kalau tidak kita menambah pengetahuan, maka orang-orang yang mengambil dalil bahwasanya rukun iman itu hanya 5. Ini contohnya dalilnya, tidak ada tentang qada dan qadar, tidak ada di sini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, di dalam surah Al-Qamar ayat 49, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, maksudnya menurut takdir. Dalam surah Al-Qamar ayat 49. Nanti bisa bapak-bapak ibu-ibu lihat kembali. Adapun secara bergabung itu terdapat di dalam hadis. Sebagaimana hadis Jibril yang masyhur. Hadis Jibril yang masyhur diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang hadisnya cukup panjang, dan ini dikenal, dikatakan hadis masyhur karena setiap orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala otomatis akan mengetahui, mempelajari hadis ini. Seperti mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah, maka hadis ini terdapat pada hadis yang kedua. Setelah innamal a'malu binniyat, maka hadis Jibril yang keduanya, yang maknanya bahwasanya ada seorang laki-laki, datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, yang tidak kelihatan tanda-tanda safar karena bajunya putih, rambutnya hitam, dan tidak ada debu sedikit pun, tidak ada nampak tanda-tanda safar baginya. Lalu dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi SAW menjawab dengan rukun Islam yang 5 yang kita ketahui, yaitu beriman, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Lalu dijawab oleh yang bertanya tadi, seorang laki-laki yang tidak dikenal tadi. Dia membenarkan bahwasanya sadaqta, engkau benar, katanya. Maka para sahabat terheran-heran, sudah orangnya asing yang tidak dikenal, fa'ajibna lahu, sungguh mengherankan, ajib. Dia yang bertanya
dan dia pula yang membenarkan. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian baru setelah itu seseorang ini, laki-laki ini bertanya tentang iman. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Baru disebutkan juga di situ satu dalam 6 perkara yang tadi yang wajib kita imani, yaitu beriman kepada takdir yang baik, khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Lalu dijawab oleh yang bertanya tadi, laki-laki tadi, yang tidak diketahui laki-laki asing tadi, engkau benar. Lalu ditanyakan yang ketiga, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Engkau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak sanggup, maka pastikan Allah pasti melihatmu, akan mengawasimu. Dan inilah tingkatan yang tertinggi. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Karena ihsan, bayangkan, sudah menghadirkan hatinya. Orang yang ihsan, dia seolah-olah ketika beribadah Allah melihatnya, dan dia meyakini Allah melihatnya, akan mengawasi gerak-geriknya. Tingkatan tertinggi di dalam agama Islam. Lalu selanjutnya hadis itu lanjutannya mengenai bertanya tentang hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak mengetahui, karena tentang kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Lalu ditanyakan tentang tanda-tandanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat, yaitu seseorang yang melahirkan tuannya. Kemudian banyaknya bangunan-bangunan yang tinggi, yang orang sebelumnya yang tidak punya apa-apa, pengembala kambing, kemudian bermegah-megahan dengan bangunannya. Lalu pas setelah itu orang itu pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada yang mengetahui siapa yang bertanya tadi? Siapakah orang itu? Maka para sahabat menjawab bahwasanya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, karena mereka tidak mengetahui. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya itu adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan tentang wa yu'allikum dinukum, yang mengajarkan tentang agamamu. Nah, itu ya hadis Jibril yang masyhur, dan alhamdulillah hadis ini telah kita selesaikan sama-sama bersama ikhwan-ikhwan kita di Limbungan. Hadis Arba'in An-Nawawiyah, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita telah membahas tadi pengertian dari tentang qada dan qadar. Pengertiannya secara istilah lughawi, bahasa, dan istilah syar'i, alhamdulillah. Lalu ada kaitan antara qada dan qadar. Telah kita bahas juga, ada 3 perkara tadi. Kemudian kita bawakan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia bukti dari keimanan kita. Memang rukun iman itu 6, yang paling pokok adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling pokok, yang paling utama, yaitu dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Kemudian beriman kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan yang keenam ini. Inilah buahnya. Inilah buktinya dari keimanan tersebut. Betapa banyak kita saksikan orang yang rajin ibadahnya, sholatnya ke masjid rajin, infaknya besar. Kalau ada list donatur, ada terus namanya dengan angka nominal yang lumayan besar. Tetapi pas yang di keenam ini kenanya.
Apa contohnya? Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dicintainya, yang dikasihinya, seperti istrinya atau suaminya atau anaknya, maka hilanglah keimanan tadi. Ini kita saksikan, terucap dari lisannya seolah-olah Allah tidak berbuat adil, Allah telah marah kepadanya. Itu di awal-awal musibah, karena kesabarannya itu di awal musibah. Kalau sudah sehari 2 hari itu sudah bisa orang tersenyum, tapi di awal-awal ketika itu. Atau diambil hartanya, maksud diambil hartanya dicuri orang, atau dia sebagai seorang yang berdagang terbakar tokonya misalnya. Di sini letak daripada bukti dari keimanan seseorang, dari 5 rukun iman yang sebelumnya, yang utama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke hari kiamat yang kelima. Ini buktinya di rukun iman yang ke-6, beriman terhadap takdir baik dan buruk, kalau istilah kitanya qada dan qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa tingkatan tentang takdir ini, kita istilahkan dalam bahasa Indonesia takdir baik dan takdir buruk. Ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu seseorang akan beriman kepada ilmu Allah yang komprehensif. Dia akan beriman kepada ilmu Allah yang komprehensif, maksudnya menyeluruh, meliputi segala sesuatu. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, hatta sampai ranting pohon yang rantingnya itu atau daun yang kering itu jatuh ke bumi, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ini hadir dari hati kita, apakah kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya dalam pengawasan Allah, semuanya dalam ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Beranikah kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Lalu yang kedua dari tingkatan terhadap takdir tadi, bahwasanya mengimani adanya penulisan Allah Subhanahu wa taala tentang semua takdir. Semuanya sudah ditulis, dan itu apapun dari awal diciptakan dunia ini sampai hari kiamat, itu semuanya sudah ada di catatan takdir yang kita kenal dengan Lauh Mahfuz. Itu sudah dicatat. Sampai kita hadir di sini, si fulan hadir malam ini, itu sudah ada catatannya di takdir Allah, di catatan Lauh Mahfuz. Sampai kita berkedip mata kita, ada catatannya di catatan lembar tersebut. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Allah yang maha besar, maha mengetahui segala sesuatu. Dan kita ini adalah yang jahil, yang tidak mengetahui apa-apa kecuali yang Allah berikan terhadapnya pengetahuan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami memberikan ilmu kepadamu, dalam surah Isra itu, kecuali sedikit. Ilmu kita sedikit. Yang maha mengetahui adalah Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu mengimani kehendak Allah yang pasti terlaksana serta dengan kodratnya. Jadi apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak hendaki terjadi itu pasti tidak terjadi. Nah, itu dia. Misalnya seseorang antara, anggap saja pernikahan yang contoh sederhana, karena di antara kita mungkin kalau dilihat dari apanya sudah ada yang menikah itu istilahnya. Mungkin anak-anak yang di belakang atau ya itu yang belum, rata-rata kita alhamdulillah sudah menikah, dan bagi yang belum menikah segera menikah. Misalnya di dalam perjodohan suami istri, berapapun usaha kita agar kita bisa menikah dengan
sebuah istilahnya jantung hati kita yang kita sukai, tetapi Allah tidak ada menjodohkan kita dengannya, maka itu tidak akan menjadi jodoh kita. Tidak akan menjadi jodoh kita. Atau kita berjodoh tetapi cuma 1 tahun, akhirnya selesai di perceraian, keluar surat perceraiannya. Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Sesuatu seluruhnya, bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Sudah, alhamdulillah, sudah duduk perkara tentang beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang ke-6. Baik, kita akan memasuki pelajaran kita di Bahjatul Qulubil Abrar, hadis yang ke-9, iman kepada qadar. Hadisnya berbunyi, an Abdullah bin Amr qal, dari Abdullah bin Amr, dan ini telah kita bahas biografinya di pertemuan kita sebelumnya, anak dari Amr bin Al-As, dan dia salah seorang yang termasuk banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kelebihannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah itu menghafal hadis Nabi SAW. Sementara Abdullah bin Amr ini dia mencatat hadis Nabi SAW. Dan Abu Hurairah merekomendasi bahwasanya Abdullah bin Amr bin As lebih banyak hadisnya daripadaku, karena aku hanya menghafal, kata Abu Hurairah, sementara Abdullah bin Amr bin As mencatatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal qais. Rawahul Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang pendek ini, kullu syai'in biqadarin. Segala sesuatu itu sesuai dengan takdir. Hatta al-ajzi wal qais, hingga ketidakberdayaan dan kecerdikan. Itu semuanya, kalau kita perhatikan, ada orang yang kurang cerdas, ada yang biasa-biasa saja, ada yang cerdas, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini pelajaran bagi kita adalah merupakan pokok yang agung dari pokok-pokok rukun iman, sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan kita akan bahwasanya kita akan mampu menerima apakah itu takdir itu manis, pahit, buruk, baik, yang umum, yang khusus, yang terdahulu dan yang akan datang, itu sudah lapang dada kita untuk menerimanya. Jadi dari sini kita harus mengetahui bahwa semuanya itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, dan itu telah tertuliskan di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Lauh Mahfuz itu maksudnya lembaran yang terpelihara di atas langit yang ketujuh itu terpelihara, tidak bisa dicuri oleh iblis atau syaitan berita tersebut. Itu tidak bisa dicuri karena dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, ayat 70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab, bahwa yang demikian itu terdapat dalam kitab, maksudnya dalam Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sungguhlah amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita petik faedahnya di samping itu juga bahwasanya seorang hamba itu ada yang Allah mudahkan hatinya, itu diberikan dengan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan.
dengan kebaikan, itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga dengan kebaikan yang ada dalam hatinya itu, maka dia tidak menyukai atau timbul dalam hatinya kebencian terhadap keburukan. Keburukan yang paling utama yaitu kesyirikan, kemunafikan, kekufuran. Maka dia benci terhadap hal yang ditambah yang kecil-kecilnya. Dan dia senang kepada kebaikan. Yang paling besar kebaikan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam beribadah, ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, sampai kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, itu termasuk dalam kebaikan, walaupun itu hanya cuman senyuman. Kemudian begitu juga sebaliknya, bagi seseorang yang melalaikan hatinya. Jadi yang ketidakberdayaan di sini maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya tidak. Yang malas. Ketidakberdayaan di sini maksudnya yang malas. Yang malas, yang tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membaca kitab Allah, tidak mau mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang malas. Ada majelis ilmu, malas. Mending di rumah saja, ada semuanya, di YouTube ada tuh, di media sosial ada tuh. Berbeda, bapak-bapak ibu-ibu berbeda. Hadir di masjid dengan yang online tersebut berbeda. Berkahnya berbeda. Di sini kita berkumpul, yakinilah dalam hati kita bahwa kita dinaungi oleh Allah, di malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah menaungi kita. Makanya kita ketika hadir di majelis ilmu, hati kita itu bahagia, hati kita itu lapang, karena kedamaian ada di majelis ilmu. Lihatlah, kita perhatikan, kalau di rumah susah tidur, datanglah ke majelis ilmu, ngantuk-ngantuk mata kita tuh. Karena kedamaian di majelis ilmu. Itu hembusan setan, bapak-bapak ibu. Gak mau kita mendapatkan ilmu, dihembus-hembusnya kita supaya ngantuk kan. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila itu terjadi, jangan cela Allah Subhanahu wa taala. Celalah diri kita sendiri. Karena ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 30. Surat Al-A'raf ayat 30. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagiannya telah pasti kesesatan bagi mereka. Innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung mereka, selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita singgung di hadis yang ke-8 yang kita pelajari. Karena syaitan itu senantiasa menyesatkan kita. Innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata, dan kita dilarang mengikutinya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan ini musuh yang nyata, walaupun tidak nampak secara kasat mata, tetapi dia menghembuskan di dalam dada. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was maksudnya itu seperti orang pengintai-ngintai itu. Ada orang mengintai kan, dilihatnya serondok dia. Seperti itu juga, kalau kita lalai, masuklah iblis itu. Masuk dia. Terperdayalah kita dengan daya-daya tipuan maut istilahnya tuh. Tipu muslihat dari iblis, syaitan, dan bala tentaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kita di dalam surah Al-Maidah ayat 16, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwana. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang mengikuti keridhaannya. Kemudian subulus salam maksudnya jalan keselamatan.
wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita, kezaliman, kepada cahaya yang terang benderang. Biiznih, ingat, perhatikan, biiznih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Itulah yang kita minta minimal 17 kali sehari semalam. Itu minimal di salat fardu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada syubhat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada kerancuan bagi orang yang tidak senang dengan agama Islam. Lihatlah orang Islam itu, mereka itu orang-orang tersesat. Setiap solat baca Al-Fatihah, baca terus ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk terus dia ke jalan yang lurus. Berarti dia orang-orang yang tersesat kan. Ini hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena musuh-musuh Islam yang di luar sana dan juga di dunia maya, di internet itu menghembuskan keraguan, kerancuan dalam beragama. Dikalaulah tidak kuat dasar keilmuan kita, maka kita juga terberat. Oh iya ya, berarti tidak benar ini. Seperti ayat yang lain, intan surullaha yansurkum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong. Allah saja butuh pertolongan katanya. Ini kalau kita tidak kuat, tidak membaca tafsiran ulama, maka kita akan terperangkap dalam pemikiran-pemikiran orang yang menghembuskan, yang akan memutar-mutar ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita meminta senantiasa petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena siang dan malam setan terus mengintai kita. Yang itu yang pertama. Kemudian seandainya kita sudah berada dalam kebaikan, mudah-mudahan Allah jaga supaya terhindar dari keburukan. Kemudian sebelumnya kita solat lalai, jadi solat tepat waktu, solat berjamaah di masjid. Sebelumnya kita tidak solat sunat, kita solat sunat. Sebelumnya kita tidak berpuasa sunat, kita berusaha. Begitu seterusnya. Bukankah setiap saat kita membutuhkan petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Di sini kita singgung juga bahwasanya petunjuk itu, hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama, hidayah itu irsyad. Hidayah petunjuk, penjelasan, bayan. Yang kemudian yang kedua, hidayah itu taufik. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah irsyad, bayan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya, para dai yang mengajak manusia itu bisa. Adapun hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya paman Nabi Abu Thalib tidak bisa diajak oleh Nabi ke dalam Islam. Maka turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk, maksudnya petunjuk taufik, kepada orang yang engkau cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di zaman Nabi, sedikit lagi kita tanggung sedikit. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang sahabat yang bertanya bahwasanya penduduk surga itu telah ditakdirkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penduduk neraka juga demikian. Lalu ada sahabat yang mengungkapkan, "Ya Rasulullah, untuk apa gunanya kita beribadah, beramal? Apalagi semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi SAW ya'malu, bersabda, "Beramalah, fakullun muyassarun lima khuliqalah." Sesungguhnya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diciptakan untuknya. Maka kita dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berkat dari, termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ini ada sebuah hadis yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, bahwasanya orang yang cerdik itu adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah
orang yang mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk bekal akhirat. Wal ajizu, dan orang yang tidak berdaya tadi, orang yang malas, orang yang lalai tadi, man atba'a nafsahu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amani, dan dia hanya menjadi berangan-angan kepada Allah, berangan-angan saja. Besok saya akan beribadah, besok saya bertobat, besok, akhirnya kematian yang mendahulinya. Taib, di antara buah dari beriman kepada rukun iman yang keenam ini, bahwasanya dada kita lapang mendapatkan kemanisan, kelezatan iman tersebut. Dan ketika terjadi musibah, apa yang dikatakannya? Bagaimana saya akan kecewa? Bagaimana saya akan sedih? Sementara 5 kejadian ini, musibah ini telah Allah tentukan di catatan takdirnya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit. Jadi dada kita lapang, dan yang tidak ada yang keluar dari lisan kita jika mendapat musibah kecuali keredaan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Mohon maaf agak sedikit dimakan waktunya sedikit karena sedikit pembahasannya. Maka mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.